وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Dengan bismillah kami mulakan, alhamdulillah kami sertakan, salawat salam kami haturkan kepada Nabi, keluarga, sahabat ikutkan sekumpul komplek Allah namanya, kitab dan zikir, salawat dibaca, terang cahayanya nyinari majlisnya, tercurah banyak rahmat Tuhannya. Sekumpul-mengumpul banyak ulama, kumpul bersama hadir majlisnya, seorang guru lautan ilmunya, Syekhuna Zaini mimpin ta'limnya. Berbagai ilmu diajarkannya, segala ilmu fardu ainnya, tauhid dan fiqih juga tasawufnya. Semoga Allah balas jasanya. Duhai guru, ayah kami, engkau mendidik, bimbing roh kami. Engkaulah pewaris nabi-nabi yang berluaskan sunnahnya Nabi. Yahya sekumpul Allah masyhurkan, berbagai ulama habaib datangan, berbagai penjuru dunia datangan, maka Hadramaut tak ketinggalan. Seorang ulama Allah kumpulkan, suaranya merdu, wajahnya tampan, tinggi badannya indah menawan, siapa ketemu tunduk dan sopan. Musalah rabah tempat ngajarnya, bermacam ilmu serta wiridnya, sebagai ulama ikutkan nabinya, yang Islam padanya amat banyaknya. Beliau terkenal murah hatinya, murah harganya, sosial hatinya. Setiap tamu dan yang muallafnya diberinya duit dengan kasihnya. Masjid Martapura dan pesantrennya ikut menaruh cilingan amalnya, hasilnya puas banyak dapatnya, berkah ilmunya, berkah gurunya. Sekumpul masyhur terbanyak muridnya, lebih 10.000 orangnya, terlebih-lebih waktu maulidnya, kompleks sekumpul tak memuatnya. Beliau keturunan Syekh Arsyadnya, Datuk Kelampayan itu masyhurnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Betapa senang hati datunya lihat cucunya dengan suksesnya. Pengajian sekumpul membawa berkah, akhirat berkah, dunia pun berkah, ojek dan taksi beja pun berkah. Inilah majlis pembawa rahmah. Beliau ulama bukan umara, bahkan umara datang padanya, duduk bersimpuh, dengar ta'limnya, bersih politik, melulu agama. Beliau terkenal karismatiknya, pejabat negara bahkan presidennya, semuanya datang minta doanya, ambil berkahnya, dengar nasihatnya. Tugas ulama amat beratnya, bermacam rintangan dihadapinya,
segala fitnah dengkian padanya diterima dengan lapang dadanya. Hidup di dunia jangan herannya, negerinya bala, negeri yang fana. Setiap orang cinta padanya, ada juga orang benci padanya. Rasulullah pun yang paling mulia, ada yang beriman, ada yang kafirnya. Dari Nabi Adam hingga kiamatnya, ada yang suka, ada yang bencinya. Sebelum tiba waktu wafatnya, komplikasi penyakit Allah ngujinya. Hatinya sabar terus berobatnya, sakit menambah tinggi pangkatnya. Di dalam sakit terus ngajarnya, seolah penyakit tak dirasanya. Inilah hamba Allah mencintainya, tanda Allah cinta disakitkannya atau diujinya. Kini tibalah waktu wafatnya, Rabu malamnya, subuh waktunya, tanggal 5 bulan Rajabnya, samping musola Radah makamnya. Orang yang salih banyak tandanya, terlebih-lebih waktu wafatnya. Manusia banyak datang melawatnya, Allah yang gerakan gertik hatinya. Guru sekumpul lebih dahsyatnya, jalanan masjid dengan totalnya, jalanan penuh dengan manusia, hadir mensalatkan sampai pemakamannya. Di pagi Rabu hari wafatnya, seperti kilat masyhur kabarnya, langit pun mendung sedih berduka, hujan gerimis. Di dalam hadis Nabi sabdakan, munafiklah orang Nabi sifatkan, jika tak sedih ulah wafatan, sejahat manusia yang Allah jauhkan. Wahai muslimin dan muslimatnya, paling besar musibah pada agama, wafatnya Nabi penutup rasulnya, dan wafat ulama penggantinya. Doa ya guru sekumpul, sungguh doamu Allah kabul. Engkaulah sebab kami berkumpul di sini, berkumpul semoga di syurga pun berkumpul. Kini engkau telah tiada, pandanglah kami senantiasa. Dulu engkau pernah berkata, pandangan guru yang wafat lebih tajamnya. Namamu terus dikenang-kenang, semua orang cinta dan sayang. Seorang guru lucu periang, pikiran yang kusut menjadi hilang. Engkaulah figur yang Nabi gambarkan, berikan ilmu, beri amalan, pastilah engkau dikubur nyaman, nerima balasan jazaul ihsan. Ya Allah, lapangkan beliau dalam kuburnya, turunkan rahmat-Mu ya Rabb, banyak-banyak padanya, ciumkan beliau mau syurganya, semua dosanya hilang dan sirna. Ya Allah, kami pun mohon ampunan, dunia akhirat mohon diselamatkan, sekeluargaan, jiran dan teman, husnul khatimah ya Allah sudahkan. Ya Syekhana ya Zaini, anta murabbi ruhi. Ya Syekhana ya Zaini, anta habibun nabi. Berkat guru sekumpul,
mengambil berkahnya, minta doa dengar nasihatnya, moga Allah berikan dosanya, minta doa dengar ta'limnya, moga Allah berikan taufiqnya. Ya Syekhana ya Sayyidi anta Rabbil Rahim, ya Syekhana ya Sayyidi anta Rabbil Rahim, ya Syekhana ya Sayyidi anta Habibun Nabi, ya Syekhana ya Sayyidi anta Habibun Nabi. Sebelum beliau wafatnya meninggal bangkit Al-Qur'annya, ini suatu pertanda kalau beliau tiada. Kita membaca Al-Qur'an dan sholawatnya, beliau masih sempat-sempatnya tinggalkan yang terbaiknya. وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دلال الأوصاف المحمدية قد توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي به مشورا في ريبه محمودا، وأن يكتب عمل في العمل المقبول والتوجه بتوجد خلص وصلة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمل فتعود ظافرا ونام بعزته تدرها المناشاها منها البياضة وغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على الجدة الكاملة مستودع أمانتك وحاكم سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المضي بالقول المخصص بشرف الأخر في كل مواد من مواد القرب والنوها قاسم ذلك بأعمالك وساكك وششرك على أهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأرض المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة الربيع من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم
ونتوسل بك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكنتنا بعناية وأن تأخذنا في جميع أقوالنا وتقلبتنا في جميع رعايتك وحاصل بقائتك وأن تبلغنا بجميع القرب إليك وإلى هذا الحبيب ويتامالنا وتتقبل منا ما تحرمنا فيه من نيتنا وعملنا وتجعلنا يا الله في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحكيم المؤمن ولهديك من الحافظين اللهم إنا نأمر برحمتك الخاصة فلا تحرمنا غضرونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيرنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسمعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء باللسان والسائل بما سأل نسألك يا الله حسن الخاتمة والمؤمن بما أمل وأن تجعل من نصاد الحبيب واسره وله وأمره وأم بركته وشفجة أولادنا ووالدنا وخلقتنا وأهلنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعلم راية الدين القائم في جميع الأقطار والشورى ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمور رحمن وصورة واكشف لهم كربة المقربين واقض دين المرين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين وقي شر المبتلين والظالمين ومفسد العدل بوجه الحق في جميع النواهي والاخبار واجدهم بتأييد من عندك ونصر على المهاجرين من المنافقين والكفار وجعلنا يا رب بالحصر الحصين من جميع البلايا وجعلنا يا رب بالحصر الحاصل من جميع البلايا وجعلنا يا ربي بالحصر الحاصل من جميع البلايا وبالحرز المكين من الذنوب والخطايا وارنا في العمل بأخواتك وصدق في خدمتك القائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسب وآخرنا الحمد لله رب العالمين الحمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan kita pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang mulia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram Ustaz Guru Muhammad Yohani selaku tokoh agama dan selalu tokoh masyarakat di daerah kita ini. Mudah-mudahan kita doa bersama beliau selalu diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau selalu dapat memberikan ilmu yang sangat bermanfaat, ilmu khususnya ilmu agama bagi kita sekalian. Yang mulia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Mukarram Guru Muhammad Sarbaini Asmuri beserta rombongan. Alhamdulillah beliau bisa hadir di hadapan kita pada hari ini. Beliau adalah selaku penceramah pada hari ini dan mudah-mudahan apa yang nantinya beliau sampaikan ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, ilmu agama yang akan menemani kita di akhir-akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat anggota dewan yang bisa berada pada hari ini yaitu Ayanda Haji Basaluddin Salim. Ada lagi
Ibu Suci Ayu Indrayani. Mohon maaf Ibu Ayu, kami tidak bisa melihat beliau, tapi tadi kami melihat ada beliau hadir. Alhamdulillah beliau harus di belakang. Alhamdulillah beliau bisa hadir menyempatkan waktu di acara kita pada hari ini. Dan tadi ada pesan dari Pak Haji Udin, Haji Basanuddin, beliau tidak bisa hadir karena ada acara juga di haul keluarga di Lasung. Kata beliau kalau sempat beliau bisa hadir di sini juga. Alhamdulillah bisa hadir. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Teluk Kepayang atau mewakili beliau ada Ibu dari Ibu Kepala Desa dan Pak Kepala Desa Kepayang. Mohon maaf bisa tidak tadi rencana mau hadir tapi mendadak ada kunjungan dari Kuramil untuk persiapan besok ada kedatangan Pak Dandim di Kepayang. Jadi beliau mohon maaf tidak bisa hadir pada hari ini. Yang kami hormati Kepala Desa yang bisa berhadir antara ada Pak Kepala Desa Tibara Panjang, tadi ada Pak Kepala Desa Tapus dan Kepala Desa yang lain bisa berhadir. Mohon maaf yang tidak bisa disebutkan. Yang terhormat Bapak Ustadz dari Zakaria Ansor, yang kami hormati Bapak dan Ibu para tokoh agama, tokoh masyarakat yang bisa berhadir pada kesempatan ini, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Mari bersama-sama tidak berpanjang kata kita masuki acara-acara demi acara rangkaian peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 Hijriah pada tahun ini, dan sekaligus dirangkai dengan haul Kaabah Guru Sekumpul yang ke-17. Mudah-mudahan kita segera mendapatkan terima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala min rabbal alamin. Dan sebelum kami membuka acara pada hari ini, kami mewakili tuan rumah Bapak Guru kita, Bapak Guru Muhammad Yahani sekeluarga dan jamaah pada kesempatan ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Wabil khusus Bapak Guru kita, Tuan Guru kita yang hadir dari Banjarmasin, jauh-jauh beliau bisa hadir menerima undangan kami, Bapak Guru Muhammad Sarbaini Asmari. Dan ini mohon maaf Pak Guru, Tuan Guru, di spanduk kami menulisnya karena kami melihat di YouTube ini macam-macam nama pian, jadi mohon maaf. Mohon kita pian sambat tangan langsung bujur namanya bujur. Ini ada Guru Ahmad, ada Guru Ahmad Sarbaini, ada lagi tadi Muhammad Sarbaini Asmuri. Mohon maaf nih kalau salah. Nggih, ampun maaf kami salah menulis ngaran pian. Dan juga terima kasih pada Bapak anggota Dewan kita Ibu Ayu yang sudah membantu acara pada hari ini, dan khusus kepada jamaah semuanya yang telah memberikan sumbangan, baik itu sumbangan material, moral dan lainnya, sehingga acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Mari sama-sama kita membuka acara dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke acara kedua, pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustaz dari Zakaria Ansor. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ألا
Sadaqallahul azim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihil aqhar ala rasulillah wa sahbihil akhyar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi yang dibacakan oleh Al-Ustaz Dede Zakaria Ansar. Mudah-mudahan baik membacakan atau kita yang mendengarkan mendapatkan limpah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk ke acara yang ketiga, ceramah agama yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Mukarram Guru Muhammad Salbaini Asmari. Kepada beliau kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Liridha ilahi ta'ala hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nabi Bakar sallallahu alaihi wasallam wa syaitan wa hadid Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. Ilahi antu yal qalbi binuri ma'rifatika abadan abada. Rabbi yassir wa la tu'assir bi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari fi sairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabil karim. Yang Allah hormati para alim ulama, wabil khusus ayahanda guru Yohani, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, serta para rombongan maulid habsi yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali pada siang hari ini mengucapkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada siang hari ini kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan sehat walafiat pada seluruh anggota jasmani dan rohani kita ini, sehingga kita dapat berhadir, berkumpul, bersilaturahim di tempat yang sudah ditentukan ini. Maksud dan tujuan kita bersama-sama tiada lain adalah memperingati Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW, dan juga sekaligus haulan yang ke-17 yaitu guru sekumpul. Dan tak lupa pula marilah kita limpahkan dan kita curahkan salawat dan salam kita khususnya kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan pengikut-pengikut beliau hingga akhir zaman ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki di hari yang kelima pada bulan Rajab. Kada-karasaan satu umat lagi, kurang lebih 85 hari lagi hari raya Idul Fitri.
puasanya kali dihitung. Mendengar puasaan tahajud, apa mahir makan gencang hari-hari. Tapi ada juga orang bulan puasa ini senang gembira, ada juga gembiranya kawa bawarung kalubutnya. Nah jadi ampun maaf, nama ulun to bujur aja Ahmad atau Muhammad. Kalau Ahmad itu diartikan waktu belum lahir, nama di atas. Muhammad nama yang di bawah terserah pian. Yang penting orangnya satu. Nah, artinya jika ibaratnya layang-layang kemanapun engkau arnya berterbang, yang penting kau jangan gini piluntangnya ada di tanganku. Nah ini rayuan nang gini nang laki hartana lain kayak bahari pian dijodohkan kuitan gen wah ini 10 bisi anak. Wah ini kada kabar ulun main bila kada kawin si Inur gantung diri di bawah pohon lombok. Pohon lomboknya nang mati. Maka harta rayuan wah ini ada Facebook, ada WA. Jadi lelakiannya andaikan engkau jadi pantai, aku jadi lautnya. Andai engkau jadi sendok, aku jadi garpunya. Andai kata aku jadi kima, itu menjadi bajunya. Aku jadi kucing, itu menjadi tahinya. Alhamdulillah kari kita suara luar biasa. Makanya bubuhan kari inilah dasar bujur lah. Ini mah suara ini harus hati-hati karena kawa sembarang makanan. Makan karas-karas kada kawa. Kayak kayu galam betul kada kawa. Lamak-lamak kada kawa juga. Nah kayak sapi beikong. Nah jadi peringatan Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kita ambil itibar yang intinya hasilnya salat. Jadi di waktu itu baginda Rasulullah sedang berbaring di Masjidil Haram. Lalu didatangi oleh Jibril dan Mikail. Untuk apa? Untuk memberangkatkan baginda Rasul menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelumnya baginda Rasul sebelum diberangkatkan, beliau dibawa ke tempat sumur jam-jam. Dibedah hati beliau, dikorek hati beliau. Apakah ringan hati beliau? Tidak. Hati beliau itu adalah bersih, orang yang maksum. Karena menerima perintah salat itu itibar kepada kita, buai pahit. Artinya itu apabila kita anak salat bersih lo hati kita. Nah, mun bahari pianlah di hulu sungai di kampung Halabiu itu, apabila sore habis asar beginian tuh dudukan di batangnya batantang 5 bokokotuan jadiannya. Wah ini kada lagi buai kutunya kada ada pembasmi kutu kapur ajaib. Ayo pian bubuhan begini jangan sarik daripada akan montong 10 lah, ampun maaf. Orang pikirakan kenapa jadi montong 10 dasar bujur coba biar hitungi. Mata 2, telinga 2, 6, hidung 2, berapa? 6 lah. Mata 2, telinga 2, hidung 2, 6, montong 1, 7 kalau pusat 1, 8, 2-nya cari kena ke rumah. Lalu baginda Rasulullah itu setelah dibuka hati beliau diisi dengan Islam, iman, tauhid dan marifat. Nah, supaya jangan jangan hati kotor. Karena pala bolahan montong 10 ini kan banyak kalau menguyai orang, nah apalagi duduk di palataran menggawil kakawan tuh ya, batianan sorangan pulangnya. Untung pada bebolong pian. Boleh pian menguyai orang, nah boleh kada berusaha, tapi di perumahan sorangan. Nah ini narena. Nah lalu kemudian baginda Rasul itu ditutup kembali hati beliau, diambil tunggangan borak dari surga. Kurang lebih 40.000 burak di dalam surga bersenang bergembira ria. Namun ada 1 ekor burak nang dibuncul kasihan. Nang lainnya lamak-lamak pian. Seekong aja burak nang kurus. Kenapa bu jadi kurus? Kenapa apa jadi kurus? Nah lalu didatangi oleh malaikat Jibril. Wahai burak, karena apa ikam kada umpat nang lainnya makanan bergembira ria berpesta pura. Namun ada 1 ekor burak yang kurus tapi wangi. Ya biar ada masing-masing kelebihan, ada masing-masing kekurangan. Orang lamak alhamdulillah makannya gencang. Orang kurus alhamdulillah bukanya gencang.
Jadi ada kelebihan masing-masing. Nah lalu kemudian ujar Jibril, wahai Burak, kenapa ikam jadi kurus? Jadi ujar Burak mereka cerita, wahai Jibril, bagaimana aku tidak kurus? Karena aku mengingatkan melihat di dalam surga ini bertuliskan nama Muhammad. Sementara ini aku tidak tahu siapa itu Muhammad. Ayo karindangan lawan Muhammad ya. Kan orang dalam surga karindangan apalagi kita. Makanya jakanya orang istilah bahasa kata cinta itu nalah orang karindangan makan karena kawa guring karena kawa makan. Coba lihat. Orang yang sedang jatuh cinta tahi kucing pun rasa tahi kucing guys. Nah, rasa coklat jadi di depan mau memakan. Nah lalu kemudian tuh pas benar ini untuk tunggangan baginda Rasul. Lalu setelah ditemukan baginda Rasul dengan si Burak ini tadi, nah lalu kemudian bergagah si Burak karena melihat yang dicintai yang telah lamanya bertemuan. Jakanya ibaratnya bebinin tuh orang sipung orang dulu. Nah ini kapak-kapak si Burak nih lajui Muhammad lajui berbuat. Nah kayak apa Nabi kita hendak berbuat sedangkan si Burak bergagah. Ujar Jibril, wahai Burak, ikam bagian apa? Kalau berenai kayak apa? Nabi hendak naik. Nah jadi ujar jakanya bahasa kita itulah ini tenang ujar Muhammad. Lalu disitulah Nabi Muhammad memusat pohon bulu burak. Nah di posat Nabi lalu lintok si buraknya. Nah ini ada bacaannya. Nah ini ayo ini itibar ini buka gini pian di Al-Quran mulai juz pertama sampai juz 30 ada ya. Penasaran itu Pak Aiboy buka surah Ali Imran ayat 183 yang intinya maknanya tunduk berserah diri baik langit ataupun bumi secara terpaksa atau tidak terpaksa. Nah kayak pakai dalintok si Ener dan si Udin. Nah di posetnya nah bagus itu surah Ali Imran ayat 183 apa gairah dinilah nang mana bala bulan nang mana anak pina macal baca kan nang surah Ali Imran itu nanti bahkan gak banyak. Nah jadi baca surah Ali Imran ayat 183. Jadi ibadah maniut lawan hidung lawan jangan muntung, kalau muntung bisa berdusta. Tarik nafas keluarkan Allah jangan bencang hingusnya keluaran gitu. Minum makan lawan anak pian panjalan malam ulun jamin pian kadua laginya berjalan malam asal guring jadi kamar. Anak pian pambabal sekolah minum makan hari-hari SD SMP SMA ulun jamin pian ranking pertama asal muridnya seekong aja. Nah minum makan enak kan artinya hebat Pak. Firman dari Allah tunduk berserah diri yang di langit dan yang di bumi baik terpaksa atau tidak terpaksa tunduk. Nah lalu lintok si burak ini tadi. Nah inilah artinya karena si berlalu nanti kita kawa berbuat. Nah jadi di sini Pak orang koros lawan orang lama itu jangan mereka sambatan sama aja. Tapi ada kian orang koros ini nah hebat kan orang lama ini dikira kantutnya jadi nyari yang koros kan nyari juga kantutnya. Jadi pertandingan di Kalimantan Selatan pertandingan maniak lampu duduk lawan kantut 10 hikung sudah nang lama-lama kada sing pajahan lampu duduk lampu nang duduk nang lampu somprong. Pas tadi karena giliran kursane kurus tapi wanik ujarnya aku pasti pajah lampu itu bila kada pajah tatak aja tadi ngapa pas karena giliran kursane dibukanya selawat di kantutnya lampu nah kayak kada pajah tahinya nang keluar. Hanya istilahnya apa? Ini istilahnya. Nah lalu baginda Rasul itu naik. Nah naik burak sudah. Jadi naiknya burak ini lalu baginda Rasulullah ditampaikan surga. Nah, jadi ujar Rasulullah, wahai Jibril itu siapa di dalam surga? Umat pian dia ya Rasulullah. Senang gembira. Nah, melihat umat dalam surga. Tetapi lalu beliau ditampaikan di dalam neraka. Siapa itu wahai Jibril? Umat pian ya Rasulullah. Siapa nang banyak di dalam neraka? Yang kedua ulun memadahkan. Nah ayo mandem beginian. Nang paling banyak bola bebinen masuk ke neraka. Tapi pian jangan khawatir. Banyak juga bebinen nang masuk ke dalam surga bu. Wah gembira hati ibu.
Apa amalannya? Ulun lihat di dalam kitab pernah ada sekalinya ulun korongnya gana-gana tahajud kali juga, salat kali juga, sekalinya di situ dia membiniakan laki. Iya, hilang sandal. Ada aja aku ada hendak mencari pahala di dunia. Pahala di dunia gak ada dijual sekalinya. Nah, lalu kemudian baginda Rasul naik langit yang pertama, ketemu Nabi Adam. Disitulah Nabi Adam ini mau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada Nur Muhammad. Nah, Adam kan hidup tanpa nur. Adam tidak bisa bergerak tanpa nur. Nah, disinilah Adam diciptakan. Lalu disitulah seorang manusia untuk diutus ke muka bumi. Asalnya berdahulu malaikat. Jadi malaikat ini karena artinya disuruh oleh Allah Ta'ala sujud kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu malaikat sombong kadahpun. Ujar malaikat, aku ini tak dahulu hidup daripadanya Adam, kada hendak aku sujud kepada Nabi Adam. Nah, lalu kemudian di situ Adam dilaknat menjadi iblis. Pacul jabatan asalnya malaikat. Oh, orang yang tasawuf hebat iblis nih, ilmunya hebat tapi akhlak tidak ada. Karena kehebatannya, karena kesombongannya, lalu kehebatannya dicabut oleh Allah Ta'ala. Nah, lalu diskusi sujud Nabi Adam kada mau dilaknat menjadi iblis. Nah, ini asalnya kan malaikat. Lalu iblis beranak, lalu menjadi setan, beranak menjadi jin, beranak lagi menjadi jinit. Nah, mendiwadah kami pian asal jilid asal 1.000 sampai 150.000 sakaping. Nah, kadada berduitnya paksa miksadin diuntalnya 5 kaping 5 sawi biji cucuk ay guring 2 hari 2 malam mati sekalinya. Nah, lalu disitulah iblis dikeluarkan dari surga. Nah, jadi pala bola iblisnya hebat ilmunya. Sama aja kayak ibarat orang mengaji ilmu marifat, ilmu tasawuf, apabila tinggi ilmunya, syariatnya akan kita pakai, iblis juga hebat. Iblis orang tasawuf. Nah, jadi iblis orang tasawuf juga. Makanya bedanya ada orang yang belajar ilmu tasawuf, nang meninggalkan salat, ulun kada wani menyalahkan, ulun kada ada ilmunya. Buat apa Rasul diperintahkan Isra Mi'rajnya? Di situ kan Rasulullah sebelum berangkat kan beliau 13 tahun di kota Makkah mengajarkan ilmu ma'rifat. Awaludin wajibinas ma'rifatum. Awal-awal agama wajib bagi manusia mengenal Allah. Kayak apa mengenal Allah? Dengan ilmu dan dengan guru. Contoh, ulun tulis di dinding lah mikrofon ini. Ulun tulis minyak angin ini barangnya. Ulun tulis umpamanya banyu aqua ini barangnya. Sekarang ulun tulis kalimat Allah di dinding, apakah itu orangnya? Tidak. Di dalam surah Al-Hadid ayat 4 dan ayat 5, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Allah Ta'ala beserta kamu di mana saja kamu berada. Tuhan menyatakan dirinya kepada kamu, Tuhan menyatakan wujudnya kepada kamu, Tuhan menyatakan sifatnya kepada kamu. Sesuai aja kalimat Allah itu alif lam lam ha, itu namanya orangnya di mana. Berdiri pian sampai sejidan selanggaran Allahu barakah. Maulah kita sembahyang Allahu Akbar, berarti dia Tuhannya di sana. Nah, berarti Tuhannya Allahu. Nah, bulu landak batul Tuhan tabang bamban di tatap-tatap. Amun hendak pinandulan Tuhan pandanglah badan nampak-nampak. Ada pantun bagian habang-habang si buah rambutan di anak dalam padaringan, daripada bujang parangotan lebih baik belalu tapi pengorhingan. Bagaimana menggoreng lada ambil minyaknya lalu dilinang-linang. Bagaimana menggoda hati si janda anda ambil anaknya lalu ditimang-timang. Maaflah namanya janda. Tapi janda ini bentar ke muka kalau dibenjer ke telakas payu janda baru orang bujangan. Kenapa nah? Soalnya mau sama mau. Nah, kemudian janda jangan aku nggak kau juga.
Nah kayak Hadijah tebangguk umur 16-17 tahun kan sudah janda sini 2 kali, banyak anak berdatang kan dahpon sini umur 17 tahun pada sugi bungas. Nah jadi bilanya ada bebinian di sini janda nang umur anum salawe nang kada belagi jangan di badan kada payu inya tak tutup hatinya bisa. Ada juga nang janda nang anum boleh anak sing kawin tahu sekarang bapaknya seleranya ada. Jangan disaring isi den. Nah ini setelahnya belum lagi karena naik hakikat kita. Makanya bibirnya ini pula kada kawa hendak ibaratnya tuna. Woi aku di Mosir kawa berubah woi. Berubah 4 kali pian hidup di dunia 4 kali berubah. Nah, pertama waktu pian lagi bujangan kancang muha pian nah kayak telur ayam kampung. Amun pian boy bebinian amun sudah belaki nah kayak telur mata sapi. Bilanya pian sudah berenakan nah kayak hintel badadar. Bilanya pian hendak mati nah hintel tambuk. Nah ada istilahnya taruh aja pabirna iya. Nah lalu baginda Rasulullah itu bu naik. Ringkas cerita Nabi kita di situ naik. Nah, ke-7, ke-8, ke-9. Jadi ke-9 di situlah baginda Rasul itu harus bertemu dengan Allah. Kita juga harus bertemu. Bagaimana kita cara bertemu? Ulun ambil abang contoh. Nah jadi tadi kan ulun tulis kalimat Allah di dinding ya barangnya. Kan huruf alif lam ha. Huruf alif itu menandakan itibar kepada roh pian. Lam awal itu kepada batang tubuh pian. Lam akhir itu kepada hati pian. Ha kepada kelakuan. Nah jadi zat sifat asma af'al. Alif lam ha alif roh. Lam awal sifat awal. Lam akhir bangaran. Nah hati yang ngaran. Lalu huruf A kelakuan. Jadi kalimat Allah di mana adanya? Asyhadu an la ilaha illallah. Maka tangan. Di mana kalimat Allah? Allahu. Apa bunyi nafas kita? Hu Allah, hu Allah, hu Allah. Ada putus-putusan lah. Zikir terus. Kalau lidah kalau nyampe zikir tidak akan mampu kalau kita tertidur. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pas kita taguring, amun ini nah, hu Allah, hu Allah. Pian taguring kira-kira berhentilah. Mana berhentinya? Mana ambil ambulan? Nah. Ini nafas orang yang mukmin di sini nanang dipinan duit. Ini gawian roh so gawian Tuhan nampak berdiri bukan pian Tuhan. Nah, tapi pian kenyataan Tuhan. Ambil contoh lagi. Ini umpama jam dinding atau batang tubuhnya itu jam dinding lah. Jikalau tanpa baterai bisa jam dinding bergerak. Nah, jadi baterainya itu adalah roh kita, roh Allah Ta'ala. Jadi jam dinding bergerak karena baterai. Jam dinding harga ratusan juta, oke. Tapi kalau baterainya tidak ada, ayo, sama manusia ini, Bu. Biar bungas nah kayak apa aja, aman rohnya kada dilegi. Nah, kada babungse. Jadi disitulah manusia kadang-kadang kada tak cari siapa pian roh, siapa engkau roh. Di dalam surah Al-Isra ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi qalila. Apabila ada yang bertakun kepada Muhammad tentang ruh, mengenai ruh, padahal itu sifatku, itu kelakuanku, itu kenyataan aku. Lamun asam kadangan candu bercampur lawan timbaku. Apabila ikam sudah pinandu, hilang ikam yang adanya aku ya Tuhan. Bung kita ada Tuhan ada tak dua. Perbedaan antara orang Islam dan non-Islam itu ada Tuhannya. Kalau orang tidak Islam itu Tuhannya di luar pada awak, di luar pada batang tubuh. Kristen Tuhannya Yesus, Buddha Tuhannya patung di luar lah. Kalau orang Islam bang-bangnya di luar berarti sama orang kafir. Umpamanya nih kita ini Allah Ta'ala berarti kafir. Nah, jadi Tuhan orang yang tidak Islam di luar pada awaknya. Kalau kita meliputi wallahu muhitum bil alamin. Kan roh meliputi ke mata melihat sifat besar ngernya.
Roh Allah Ta'ala meliputi ketalingan sifat sama ngarnya. Roh Allah Ta'ala meliputi kamul sifat kalam. Roh Allah Ta'ala berjalan sifat kudrat. Roh Allah Ta'ala ke hati iradat. Lalu kita menyatakan inilah kenyataan pian Allahu Akbar. Kalau orang fikih menyembah sembahyang bujur. Kalau orang tauhid menyatakan adanya Allah. Kalau orang tasawuf kenyataan zat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah, Allahu bukan sembah menyembah. Kalau menyembah ini panah bolak ini. Lalu ada dalil hadis kursi man abdal ismaun al mana pawal kafirun. Barang siapa sembahyang menyembah Tuhan kafir dan jahil. Makanya salat ngarnya salat akimi salat ali diri yang salat. Diri yang salat. Bukan kamu yang salat. Ada dua, ada syarat dan hakikat. Kalau syarat mendirikan dah kadang-kala kita mendirikan kalau ini Allah wala. Nah iyanya tuh diri yang salat, diri yang batin, diri roh. Nah nama angkat tangannya siapa roh? Memang pada jahirnya tangan, namun kekuatan roh pada tangan. Pada jahirnya mulut yang berbicara, namun kekuatan roh pada mulut. Pada pandangan jahir senang berjalan, namun kekuatan roh. Satu roh tapi mencabang ke seluruh batang tubuh. Nah di sini lalu kita menyatakan lah mau juga ini yang dicari pak hidup. Landasan kita bulat. Makanya apabila kita meninggal itu, yang pertama dan yang utama itu ditanya, Marabuka siapa Tuhanmu? Ya. Salat tadi di kerja. Marabuka siapa Tuhanmu? Nah, amun kita di dunia kada kenal ya pak. Di dalam surah Isra 72 Al-Quran. Wa man kana fi hadil amma fa huwa fil akhirati amma wadul sabila. Barang siapa di dunia buta berarti kedemali tahun Allah. Di akhirat dia buta. Nah, di dunia aja kada pinurut Tuhan. Gaya makanya mana bukan siapa Tuhanmu? Dipukulinya lah, menggetar dari telinga keguguran. Tapi ada jalan santai Ben. Orangnya orang yang setengah bini-bini, setengah laki-laki. Bencir lah. Tangi malaikat mengatakannya, mana bukan siapa Tuhanmu? Duduk kasih bencir dan berkipasnya. Masa sih padang sunyi malaikat ada yang nanya-nanya. Nah, malaikat malaikat cocoknya asoy, apa asoy malaikat itu tahu dia asoy. Nyaman, ya cocok kayu garam cok mana tahan ya kan? Itu si asoy itu gitu. Nah jadi di sinilah bilanya orang mana lakin apa yang ditalakin ini? Innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya bukan nang si garam mayit itu ditalakin lah nih nah. Ini hakikat orang bawa ke orang syariat kelak malakin si mayat oke. Ulun kan menyatakan saya itu jadi nih hakikat ulun bawa. Amun ulun kok mentalakin mana laki si mayat di bawah tanah. Minta halat tanah. Baik ulun waktu dimandi ulun tunjuk di muka. Ya. Kan marah bukan siapa Tuhanmu. Nah, jadi sebenarnya nak ulun talakin ini innaka mayitun wa innahum mayitun. Sesungguhnya engkau mayat, semuanya mayat. Nang datang menghantarkan ke tempat pemakaman ini nak ulun peringati bukan mana lagi si mayat. Bapak ini sudah mati, ini lagi hidup aja ulun pari pinah humangnya. Apalagi sudah mati. Nah ini, jadi ada ulun betakulan ulun pian teman Muhammadiyah. Siapa nabi laki ini guru? Oh, nggak laki ini si mayat, bapak nggak mayat ini lagi duduk kepada ini pinang humangan dah. Nah ulun laki ini nah innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau mayat, semuanya mayat. Agar kita sadar, aku di situ juga. Nah, makanya tukang talakin namanya. Jangan takut dan gentar. Hamba Allah seperti engkau juga. Jangan mayatnya mana? Andika di atas, coba ke bawah juga. Nah, ada kawa. Hanya dibetalakin atau kalau betalakin silakan. Nah, makanya Muhammadiyah Hindu itu sama-sama bujur ya. Muhammadiyah bujur, Hindu bujur juga. Bagi nang bujur, salah-salah juga. Nah, jadi kalau orang sudah marifat tuh kan memandang apalagi memandang Allah. Nah jadi di sinilah kita mengenal Allah. Kayak Paul menjadikan Tuhan. Nyiur sabiji. Nyiur sabiji ini pian anak lawan di dalamnya lah tahu ya. Nang sekoli tahu kopas nyiurnya, kopas karungkongnya ada nyiurnya. Lalu nyiurnya di parudan bertemu lawan santannya. Lalu dijarang santannya, lalu bertemu minyak. Biar anu kembali, biar beli kakan pulang kan nyiur sedikit, nah nyiur sedikit.
Kawalah pian malit minyak lala dengan biji mata tidak bisa. Kawal pian tapi dengan hati, karena pian tadi menjarang pian tadi. Tapi kalau pian malit dengan biji mata, tadi dinding lawan tampurung. Tapi ujar batin pian, aku nyata dan yakin bahwa di dalam rahasianya tuh minyak. Itu minyak lah, sekarang kita pulang. Ini manusia, perlu carikan Allah Ta'alanya. Buka jasad pian. Nah kayak karungkung tadi juga, bila kada paham berarti kita mengerti kok. Buka jasad pian, ada hati. Buka hati pian, ada roh. Buka roh pian, ada di situ diri jat wajibal wujud Allah Ta'ala. Nah lalu pian tetap kembali dengan Abdullah tadi. Kawalah pian melihat di dalam diri Abdullah itu Allah Ta'ala rawalah. Kada kau dan di dalam biji mata, tapi pian kau dengan batin. Ujar pian di dalam rahasia Abdullah itu la maujuda bihaqqi Allah. Kada ada nang mungkin hanya ini benar, ini kan sesat ilmunya. Amun kita datang dari Allah kembali kepada Allah, lalu di dunia menuntut ilmu Allah Ta'ala, kita kada sesat. Dan sesat itu kita umami asal datang daripada Tuhan kembali kepada hantu, itu sesat. Jangan takutan bin belajar ilmu tasawuf, yakin. Ya kada dihagui orang kasihan, jangan dia belajar ilmu tasawuf ya ketinggian. Sebenarnya para ilmu tasawuf ini ilmu yang paling rendah. Ini dalilnya nah, awaludin wajibin nas ma'rifatullah. Awal agama, awalnya pertama wajib bagi manusia mengenal Allah. Salat wajib, wajib lagi mengenal Tuhan. Puasa wajib, wajib lagi mengenal Tuhan. Zakat wajib, wajib lagi mengenal. Langsung naik haji, ayo naik nang kalimah langsung syahadat kedada sembahyang langsung naik haji. Nah parah ya. Cucu haji apa 5 kali aku aja telah haji. Kada pernah melihat kalian ubah itulah. Nyata ya sama yang di muka itulah. Tabut ke dalam jubah Arab sih. Ibah mencamang asa parundutan. Kalau ada ditakuni orang tuh menggila juga kada juga normal kada juga. Bro, apa perbedaan keranjang burung ya lawan induk bebinian? Gila yang beda keranjang tuh ada dari kawat daripada kayu. Karena induk begini daripada kayu salah guru aja. Nah Pak, kalau yang keranjang burung itu kalau dibuka keranjangnya burungnya lapasan. Kalau induk beginian kalau tak buka burungnya masakan. Lalu ini kada gila orangnya. Meninggal orangnya. Nah, jangan kisah itu aja, akhirnya boleh membawakan laki kisah. Nah lalu wajib kita berjumpa kepada Allah. Jadi berjumpanya Allah kepada pintu kepada diri, bukan keluar. Allahu Akbar. Nah jadi jasmani dibuka jasmani ada hati, dibuka hati ada roh, dibuka roh ada diri Allah Ta'ala. Simpannya lagi. Lalu ujar Sayyidina Ali, ra'aitu rabbi bi'aini qalbi faqultu la syakka anta. Disitulah aku lihat Tuhanku dengan mata batinku. Nah, ulun memandang pian siapa dalam batin? Allah, tapi kada disambat. Makanya di dalam kitab manaqib sesaman itu orang yang musyahadal wujud. Musyahadal wujud nih kayak ini. Nah, ini nah, sirin memandang. Ini kan manusia nih, si anu namanya. Tapi sih pandangan satu aja Allah. Contoh lagi, nah, ini umpamanya lakatan dibuat ke dalam paring lamang ngaranya. Lalu dibuat ke dalam paring lamang. Lalu dibuat ke dalam daun hijau bogul habang lukis ngaranya kami di Banjar. Lalu yang gul habang penguler nami ini kacaknya wajib ngaranya. Lakatan diberi pocok kato dibuat lagi apa? Nah, susun pian ini lamang, ini wajib, ini tapa, ini lupes. Sohor pian musyahada wujud musyahada. Pandang satu aja sebertan. Dalam batin pian lakatan sebertan. Tapi kalau pian sambat lalu berbeda. Oh ini wajib, oh ini tapai, oh ini lamang. Itu kalau disambat. Kalau kada disambat lakatan satu. Sama nah. Kalau orang sambat ngarnya si anu. Tapi kalau yang berdiam pada hakikatnya memang la wujud bihaqqi Allah. Kada ada yang wujud hanya wujud Allah. Ini kami cari ilmu besan gulik. Amun jasmani ampun Allah, hati ampun Allah, roh ampun Allah. Mau jasad pian buruk di dalam kubur. Nah, ada mau. Maulah hati pian ditanya malaikat mungkar nakir, tidak mau. Maulah roh disiksa. Ada juga pian orang mati hendak dijerahi buhannya. Hujan nam ini bapak menjerahi laki kotornya kan sembahyang karena ilmu tapi kada buruk sekalinya apa nak bagawi di gudang uyah makanannya iwak wadi jadi mas rawi itu kau yang kada buruk tuh
Nah, itu lain bulan kisah. Adiknya mati sekalinya na bersinar kuburnya. Sekali lihat hanya suwarta tinggal di kubur. Orang menyebar kuduk kasihan tak tinggal. Hanya istilahnya. Rami pian Allah Ta'ala nih. Soalnya himung lawan Allah Ta'ala. Biar pian banyak beramal ibadah, tapi pian kada kenal dengan Allah, rugi, sangat rugi. Allah Ta'ala itu kadang nak minta sambah, sidin minta kenal. Pian umpamanya ada menyembah Allah, sidin tetap mulia. Sidin kadang minta sambah, cuma sidin hendak minta kenal supaya tahu aku sakti sidin. Nah, jadi kenalilah Tuhanmu yang ada pada. Ambil lagi contoh. Ini umpamanya pohon paring. Jadi pohon paring longarnya. Lalu pian olah luka, pian olah jambi, pian olah tampirai. Bagi jambi, luka, tampirai, hampang, sama toh. Ini bersifat. Tapi kalau pian sohot, sabar sohot yang menyuhot pusat ada wujud, pian tak tayakan, ujar pian semuanya paring. Sama ini semuanya, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya, maknanya aku Allah. Bukan orang, tapi nang di dalam batin hendak keluar. Ujar dalang aku dalang. Kadanya wayang pemang aku dalang, tapi dalang aku menyatakan kepada wayang. Wayangnya batang tubuh, dalang itu roh. Nah digerakan dalang lah. Kalau dalang kada memakai lagi kepada wayang, dipataknya, dipatik. Ya kan, ya nang di dalam nang pawayangan kalau Arjuna kan hebat. Sekali ribut di dalam pati, sekali buka Arjuna apa dikarubuti bulannya di dalam pati. Jadi di sini kita ini ilmu yang pertama dulu. Biar kada banyak beramal nang sunat, tapi biar kan dalam Tuhan ini nang iyanya. Daripada banyak beramal, salat tiap malam, puasa Senin Kamis, tapi tidak pernah mencari Tuhan. Apa hukumnya? Seperti mencuci pakaian dengan air kencing. Nah ini magennya pian bata tapas, lawan banyak kami magun riga. Itulah laksana kita beramal beribadah, tapi ilmunya kadada. La yasul ibadah illa bi ma'rifatil maut. Tidak sah amal ibadah siapapun. Kada sah siapa aja kecuali dia ma'rifat karena dengan Tuhan. Jadi kenalilah Tuhanmu yang ada pada dirimu. Tuhan bukan minta sembah. Kalau menyembah keluar. Karena Tuhan nampak pada diri kita kada menyembah, tapi salat atau menyatakan dari Allah. Nah, lalu kita berdiri ke Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah kalamnya. Jadi kada kita berisi napa-napa. Ini pangsuran yang lama wujudah bihaqillah. Makanya Rasulullah itu mengambil perintah salat itu sebelumnya bertamu dengan Tuhan berjumpa. Karena hasil daripada Isra Mi'raj itu as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu bagi orang mukmin berjumpa bertamuan. Karena manusia inilah sifat kenyataan Allah. Allah menampakkan dirinya kepada manusia. Lalu manusia ini harus tahu hakikatnya. Kalau kita cuma bergerak di manusia, karena api neraka itu bahan bakarnya api dan manusia. Berarti bila kita manusia, api neraka. Supaya jangan masuk neraka, jangan pian bertahan di manusia. Kembaliakan. Jadi aku ini asal kadeda. Lalu diadakan dan tiadakan. Apalagi kita daripada Nur Muhammad, kembali kepada Nur Muhammad atas Allah Ta'ala. Jelas cacing kada memakan, jelas kada buruk bilang kubur. Yakin dan yakini dengan seyakin-yakinnya. Nah lalu di situ salat kita sempurna. Jadi salat itu untuk menyatakan adanya Allah, bukan menyembah. Kalau menyembah salah. Ini wajar aja orang Kristen, orang Buddha, orang Kongoco dia menyembah. Tapi kalau kita orang Islam salat atau menyatakan adanya Allah. Nah, contoh. Ini kan roh Allah Ta'ala, ini kesekiannya. Ada menyembah ke situ ada jalan. Untuk kita menyembah ke situ kita bakal pirang. Ya man abda ismauna pada bahwa kafirun. Siapa menyembah Tuhan kalau Tuhan kafir dan jahil. Yang dapatnya surah Al-Maun ayat 4 ayat 5, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi mereka yang salat karena lalai. Lalai itu ada dua arti. Kalau arti syariat mati akan melambat-lambatakan ujar orang syariat. Kalau hakikat yang namanya lalai itu lupa lawan Tuhan, lupa kan nama menggawi siapa? Coba kita baca
iftitah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Jangan bahasa Banjar supaya bahasa paham. Ya Allah, ulun salat lawan pian, ulun bamal biber lawan pian, ulun hidup lawan pian, mati pun bersama pian. Ayo sehari ini makanya berjanji lawan Tuhan. Nah, jadi inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lil alamin. Ya Allah, ulun salatnya lawan pian, bamal lawan pian, biber lawan pian, bejer lawan pian, mati lawan pian. Lawan pian sebertan. Nah, jadi sekalinya ada Tuhan dulu kan kita cari bahari itu kira-kira merasa Tuhan itu di langit sini didudukan, sekalinya di halaman ini didudukan Allah Ta'alanya. Tidak ada paham berarti mati kepada akan sudah. Jangan mengakukan Tuhan, jangan. Kenyataan. Nah, kenyataan. Wayang bukan dalang bukan wayang, tapi wayang kenyataan dalang. Manusia bukan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala bukan manusia, tapi manusia inilah tempat penjahiran Allah Ta'ala. Dua nama tapi satu wujud. Karena manusia dan Allah Ta'ala diumpamakan manusia dan Tuhan. Seperti tali kabel listrik. Tali kabel listrik itu bersatu bukan berkumpul, bercerai tapi tidak berpisah. Lihat ya, tali kabel listrik. Apabila tali kabel listrik itu bersentuhan konslet, apabila berpisah pada mau bernyala. Begitu juga antara hamba dengan Allah, bersatu tidak berkumpul, bercerai karena berpisah. Itulah antara Tuhan dengan hamba, antara jasmani dengan rohani. Bisa-bisa ini merasakan. Nah, amun tagampir nih lah. Nah, yang jadi Tuhan malutunya. Ayo, kenanya makan di warung karena apa kada bayar Tuhan juga. Besok makan pulang di warung kenapa Tuhan juga. Muyak tuang warung ini rugi nang ketiga harinya dijaganya pulang. Kenapa kada biar tampilingnya? Kenapa kau nempiling aku Tuhan dia aja menampiling. Tuhan baca tampilingan. Ya. Ada sifat hamba yang dirasakan sakit berobat, dirasakan lapar makan. Ya kita dirasakan bukan Tuhan. Nah di sini cuma manusia ini tempat kenyataan Tuhan. Jadi jangan lagi keluar mencari Tuhan. Karena Tuhan sudah nampak ada pada diri, kenampakannya nampak pada diri sudah. Jadi dalam batinnya, pian berzikir kamu muji Allah Ta'ala kada keluar kasih ini bertahan. Subhanallah kasih ini, alhamdulillah kasih ini sabar tanah. Jangan keluar, bila keluar sesat. Nah inilah orang yang wajib belajar ilmu marifat dulu sebelum beramal. Janganlah kamu beramal karena kamu berilmu, tapi biar aja inya beramal, ilmunya tuntut sambil menyelam, sambil minum air. Nah jadi Rasulullah turun dari langit yang ke-9 lalu menyempurnakan daripada salatnya. Nah pas kalau nomor 2 syahadat dulu sidin 13 tahun ikut Makkah mengajarkan ilmu hakikat, lalu ada perintah salat. Nah jadi pas susunannya itu jadi kada melenceng kita, artinya ceramah tentang Isra Mi'raj, artinya berjumpa dulu lawan Allah Ta'ala hanya salat. Apabila hanya salat hanya kada berjumpa dengan Tuhan, syaratnya hanya sebagai orang Islam, tapi kita beriman kan. As-salatu mirajul mu'minin. Salat itu niat bagi orang mukmin, hanya berjumpa bertemuan. Bila ianya merasa kada berjumpa dengan Tuhan, berarti salatnya hanya sebagai orang yang Islam. Sempurnakan lagi supaya berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sampai di sini, kurang lebihnya ampun dan maaf, minta ridha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.